kita jadi pemain ya jadilah pemain terbaik. Jadilah kalau misalnya kalau di kru film ya jadilah kru film terbaik. Jadi pemeran jadilah pemeran terbaik. Jadilah semua itu yang terbaik. Karena dengan menjadi yang terbaik itu kita bisa punya bargaining power. Karena pasien saya, dia duduk di situ, suaminya di situ, istrinya di sini. Begitu saya keluar, istrinya berdiri. Pak, tolong Pak, suami saya dibikin berhenti rokok. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancarai 100 profesional alumni Gontor. Dan kali ini saya ketemu Ustadz kita, guru kita, senior kita. Kalau yang dulu angkatannya di 96 sampai 2000, tentu ingat ya, bahkan diputar lagi. Sinetron Jin dan Jun. Nah, inilah dia ya, Ustadz Fuad Baraja, yang dulu berperan sebagai Pak Bondan. Ayahnya Jun. Ayahnya si Jun. Assalamualaikum Ustadz Fuad. Waalaikumsalam. Kaiwal hal, Ustaz? Alhamdulillah. Ini antum alumni Gontor, berarti angkatan 79. Ustaz. Angkatannya 79, cuman nggak sampai habis ke sana. Jadi waktu itu ada apa yang Berapa mengharuskan. tahun berarti, Ustaz? 3 tahun. 3 tahun ya? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 ya? Kemudian saya berkelana ke Saudi Arabia, kerja di sana. Oh langsung, dari kelas 3 terus keluar? Iya. Ya, nunggu dulu kan saya, umurnya masih kurang. Tahun kemudian, saya tahun 77 baru ke Saudi. Di Saudi apa, Ustaz? Saya kerja di optical house yang paling tua dan paling besar di Saudi Arabia, namanya Al Bashauri. Nah itu optik ya. Kacamata? Ya. Optical ya. Ya belajar nggak ada basic itu, cuman ya karena diajarin lama-lama bisa. Berapa tahun itu? Berarti 8 tahun. 8 tahun? Ya. Masya Allah. Tahun. Bahasanya ngelotok. Alhamdulillah, jadi memang alhamdulillah ya, karena efek dari Gontor itu, saya dapat bahas basicnya ya, artinya qawaidnya itu kuat gitu loh. Ya, sampai kelas 3 sudah belajar. Iya, udah nahu sorofnya kan sudah dapat. Ya. Ya, jadi kemudian keindahan pilihan kata-kata untuk ngomong kita dapat dari mutolaah juga kan. Iya. Nah, mutolaah itu kan karena isinya adalah cerita-cerita, sehingga kita bisa gunakan sebagian kalimatnya untuk melakukan pembicaraan juga kan. Jadi pilihan bisa menjadi pilihan kalimat yang lebih bagus daripada sekedar ngomong gitu loh. Nah, kemudian Qiraatul Rasyidah itu ya, bagus banget sekali. Banyak sekali yang saya hafal gitu. Kan itu memang itu kan dihafal ya, kita dulu dihafal. Jadi sekaligus bisa ketika diminta untuk ngedongengin anak-anak gitu ya, jadi dia occasion tertentu kita memanfaatkan juga gitu. Zahrul Khalifatu min Banil Abbasi yauman wazirahu fi darih. Wa kana lil wazir waladun najib. Falamma jalasa al khalifatu ajlasa as-sabiyyu janibahu wa sa'ala gitu. Masih hafal, luar biasa ini. Karena mutolaah itu dihafal ya, jadi banyak yang nyangkut gitu loh. Kan ta'alum fi shighar kan naqshi 'alal hajar kan? Iya, betul. Iya, jadi banyak yang nyangkut gitu. Oke, terus pulang 8 tahun itu. Ya, pulang. Sebetulnya kan salah satu motivasi saya untuk pulang, karena pertama saya kan motivasi ke Saudinya sendiri untuk bantu ibu saya. Ibu saya kan sudah, artinya ayah saya udah almarhum dari umur saya 7 tahun. Saya umur 7 tahun, ayah saya udah nggak ada. Jadi
Bantu ibu. Ke Gontor berarti ya tinggal ibu. Iya. Iya. Sampai ketika saya akhirnya ke Saudi, tujuan utamanya adalah bantu ibu saya karena adik-adik saya saya paling tua dari 5 bersaudara, saya paling tua. Adik saya 4 perempuan semua. Jadi ya apalah bahasanya. Ibu saya bilang, udah kamu kerja aja. Singkat cerita, saya diusahakan untuk bisa berangkat. Alhamdulillah sampai berangkat. Dan ketika saya di sana selama 8 tahun itu, adik-adik saya udah menikah semua. Setelah adik saya 4 menikah semua, I did what I have to do, ya. Saya udah lakukan apa yang harus saya lakukan, saya pulang motivasinya itu pengen berperan dalam seni peran gitu. Nah pulang, terus gimana ini menarik sekali. Ya. Jadi tadinya tidak banyak alumni Gontor soalnya di seni peran di TV malah gitu. Betul. Jadi memang basicnya dari Terisda itu memang kuat sekali ya. Jadi dari Gontor. Ya. Jadi belajar teater di Gontor, kan? Belajar teater di Gontor dan tidak dapat juga apa namanya basic-basicnya teater gitu kan. Jadi ketika akhirnya pulang ke Surabaya, saya sempat berteateria di sana. Nah, ketika saya pergi ke Saudi, karena di sana kan nggak ada begitu-begitu, ya. Nggak ada, di sana berhenti, cuman kerja. Nah, ketika akhirnya sudah waktunya pulang, saya udah pengen pulang gitu kan, untuk apa? Kangen ya? Ya, artinya pengen juga gitu kan, ya kalau bisa ditingkatkan ke film atau apa kan, why not gitu kan? Iya. Akhirnya bayangan saya tuh kalau saya ke Jakarta itu nanti banyak kita kesempatan untuk main film, ternyata kan nggak seperti itu ya waktu itu kan. Waktu itu dari Surabaya langsung ke Arab sih ya? Ya, Jakarta belum ya? Belum. Nah, ketika pulang dari Arab, pulang dari Saudi, saya langsung udah pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Saya tinggal di rumah tante saya. Udah sambil cari kesempatan. Nah, dari sebelum masuk ke dunia film itu saya sempat jadi dubber, pengisi suara. Nah, basicnya dapat juga kan di situ. Iya. Ya, karena kan di situ artikulasi, intonasi, vokal, intonasi, artikulasi semua dapat ya, kan? Ya, jadi main omongan kata-kata semua dapat di situ ya. Tinggal selangkah lagi untuk nasibnya aja nih. Sampai akhirnya tahun 91 saya ketemu Dede Yusuf yang dia juga pemain sinetron juga. Saya dekat-dekat ke dia, kebetulan dia juga memproduksi sinetron yang waktu itu terkenal sekali, yaitu Jendela Rumah Kita. Jendela Rumah Kita itu produser waktu itu berarti. Ya, ibunya produser kan. Ibunya. Dia masih pemain waktu itu. Masih main ya. Akhirnya dia juga jadi sutradara juga. Singkat cerita, saya dapat kesempatan di situ. Terus sebagai apa waktu itu? Salah satu temennya. Pemeran ya? Satu pemeran. Ya. Aktor. Kebetulan ya di salah satu episodenya itu ceritanya tentang saya. Jadi dapat kesempatan untuk jadi pemeran utama di episode itu gitu loh. Ya. Walau sebelumnya pernah sih jadi figuran-figuran di beberapa film itu sangat penting ya. Penting karena kita nggak bisa dong langsung jadi peran utama, emangnya bapak kita produser. Jadi sebelum masuk ke peran utama itu sempat ada sekitar 20 film saya jadi figuran di. Figuran dulu. Ya, dari situ kan kita jadi paham. Dari figuran itu, kenapa yang disuruh di sini? Kenapa harus melangkah begini? Motivasinya apa? Gitu kan semua ada ilmunya itu, ya kan? Saya belajar istilahnya learning by doing gitu. Ya, jadi ketika akhirnya saya dapat peran itu udah nggak repot, udah langsung jalan. Langsung bisa langsung. Ya. Belajar dari figuran-figuran. Ya, jadi kalau figuran itu berarti cuma berapa episode atau berapa scene? Kalau di film layar lebar justru cuma satu episode kan, satu layar lebar, film layar lebar kan sekali selesai gitu kan. Film layar lebar. Nah, kalau di film-film sinetron waktu itu awal-awal belum ada sinetron kan, masih awal-awal. Nah, jadi dari situ mulai tahun 91 itu 92 ikut Jendela Rumah Kita tadi.
Kemudian 93 ikut di beberapa sinetron yang masih di peran-peran dangkal gitu ya. Iya. Tahun 96 baru dapat peran yang di Jun dan Jun itu. 96 itu jadi full ya itu ya, istilahnya peran sebagai bapak dalam satu keluarga gitu kan. Iya. Dan itu 200 episode ditonton orang banget gitu. Jadi saya juga ikut nonton. Sempet ya? Ikut ya nonton itu. Nanti bisa dilihat di YouTube Ya, ya. sekarang udah ada di YouTube semua Ya. itu ya. Nah, jadi semua yang saya lakukan itu saling menunjang gitu ya. Kayak misalnya saya bilang tadi, ketika saya masuk di dunia dubbing atau pengisi suara itu, mungkin kalau antum pernah dengar nama film Ramayana, Ya, Mahabharata, ya kan? Itu saya ikut ngisi di situ. Saur Sepuh. Oh, lain beda. Oh, beda. Bukan Sandiwara Radio. Sandiwara Kalau ini kan Radio, dubbing ngisi suara. Dubbing untuk film. Mahabharata dan Ramayana ya. Film. Iya. Jadi itu ya seperti sinetron lah gitu. Kan, ya, karena itu kan puluhan episode, bahkan ratusan gitu kan. Nah, jadi untuk di Mahabharata itu saya berperan sebagai Krishna ya, dewa Krishna, sehingga banyak dialog-dialognya gitu ya. Nah, kemudian di film satu lagi Ramayana, di situ peran saya beda. Kalau di Mahabharata saya berperan sebagai dewa Krishna yang bijaksana, ngomongnya lemah lembut gitu. Di Ramayana yang kejam, perintahkan kepadaku Baginda, akan kubawa kemari dewa-dewa itu dalam keadaan terikat dan terbelenggu. Jadi dia semua dari teater juga kan. Basicnya dari situ. Kebetulan ada kesempatan untuk jadi dubber ya. Kita ikut dubbing. Ya semua waktu itu untuk mendatangkan ini juga kan, tujuannya ngisi waktu gitu loh. Sebelum akhirnya dapat kesempatan di sinetron. Dubbing itu juga acting ya? Oh iya, cuman minus gambar aja kan? Iya, nggak bisa kalau tidak ada emosinya. Betul, itu penting itu. Kalau enggak ya datar aja gitu. Nggak ada ya, feel-nya ya. Iya, harus itu. Kalau marah ya orang marah beneran gitu kan. Kebetulan kalau di Mahabharata itu karena jadi Dewa Krishna, yang ngisi suaranya Dewa Krishna itu, jadi kan pakai suara saya asli. Seperti saya ngomong begini nih, karena itu kan puluhan episode gitu, jadi kalau pakai suara palsu berat gitu. Oh, ya. Kalau suara palsu itu kita harus jadi orang lain soalnya. Iya, jadi memerankan orang lain. Kalau ini kan seperti memerankan diri sendiri gitu ya kan. Jadi itu berguna sekali ya, artinya di situ terlatih terus. Nah, ketika saya harus main di film-filmnya Ali Shahab itu. Apa itu? Saya lupa, banyak sekali judulnya. Waktu itu ada beberapa film yang saya main itu film-film yang kerajaan-kerajaan gitu. Oh. Ya, artinya film-film yang sejarah ya? Ya artinya dialognya itu bukan dialog kayak kita dialog keluarga, tapi dialog antara kerajaan gitu kan. Jadi waktu itu sebenarnya dialognya bukan kerajaan, tapi film-film yang zaman dulu gitu. Jadi di situ perannya juga dialognya dialog kolosal gitu. Jadi ya harus memainkan karakter suaranya juga harus maksimal gitu, nggak bisa. Film kerajaan zaman Islam, awal-awal Islam gitu kan. Ali Shahab banyak bikin itu. Anda berapa tahun jadi berkecimpung dalam dunia kalau dari acting itu dari tahun dari figuran-figurannya sampai tahun 90. Nah, mulai 91 ke sini mulai dapat peran-peran yang lebih berat. Iya. Tahun 96 itu yang dapat peran yang ke 96 dan seterusnya, sampai akhirnya Allah membelokkan perhatian saya ke dunia smoking control. Itu kenapa, Ustaz? Apa waktu itu? Sebetulnya titik baliknya itu begini. Sebetulnya kalau dibilang kebetulan ya enggak sih, enggak ada yang kebetulan di dunia ini kan. Iya. Tapi waktu itu saya baca koran waktu itu, terus ada satu artikel di koran itu mengatakan begini, pendapatan pemerintah dari cukai rokok waktu itu 3,5 triliun waktu itu. Nah,
pengeluaran untuk mengobati orang yang sakit akibat rokok itu 13 triliun. Jadi artinya bisa 3 kali lipat dari penerimaan. Ya. Artinya uang yang digunakan untuk mengobatin orang yang sakit akibat rokok ini bisa 3 kali lipat jumlahnya dari penerimaan cukai. Waktu saya berpikir, kenapa? Kok naif banget gitu loh pemerintah ini, dapatnya cuma segitu, tapi dia ngeluarin segitu. Sampai contohnya sih ketika saya tahun-tahun belakangan ini, ketika cukai rokok pemerintah dapatnya sekitar 200 triliun, akhir tahun belakangan ini 200 triliun, pengeluarannya 500 triliun lebih untuk mengobati orang yang sakit akibat rokok itu gitu loh. Jadi itu timpang sekali. Zaman itu saya berpikir, siapa kok kayak gini. Singkat cerita saya cari ini orang ini siapa ini. Singkat cerita saya cari, ketemulah salah satu ketua Yayasan Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok, waktu itu Ibu Singgih. Saya cari informasi lah. Saya datang ke kantor beliau, saya minta informasi selengkapnya tentang masalah rokok. Disitulah saya baru mulai paham tentang masalah rokok. Yang selama ini saya cuma kanker, serangan jantung, impotensi, ternyata luar biasa. Ternyata ini masalah masa depan bangsa saya. Ternyata luar biasa. Jadi rokok itu bukan hanya membuat orang sakit, tapi juga memiskinkan, membodohkan, membuat orang jadi terbelakang, membuat anak jadi stunting. Itu semua ada di dalam masalah rokok. Itulah yang membuat saya terus akhirnya jadi giroh saya itu terus benar-benar benar. Ya lama-lama ya karena kesibukan atau aktivitas saya akhirnya saya masuk di Komnas Pengendalian Tembakau ya. Ketika di Komnas ini, karena saya dijadikan pengurus bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, jadi saya diundang ke sana kemari hampir seluruh Indonesia untuk ya memberikan seminar-seminar ya, menjadi pembicara di seminar-seminar ya. Ya, artinya khusus masalah rokok ini. Nah, dari situ undangan hampir ke seluruh Indonesia ya. Akhirnya banyak cerita-cerita yang bisa saya tulis. Akhirnya saya tulislah buku. Sekarang buku saya ada 3. Nanti bisa Nah, sebelum kita lebih dalam ke rokok ntar habis ini tentang masih Jin dan Jun. Iya. Belum selesai. Antum boleh gambarkan dunia artis itu sebenarnya seperti gimana sih? Ya. Setelah saya masuk ke situ ya, sebetulnya kalau untuk orang yang benar-benar istiqomah dan mati memang untuk cari ma'isyah di situ ya, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi harus ada fokus, harus ada semacam tujuan yang jelas gitu lah. Tidak berarti hanya untuk pokoknya masuk untuk jadi apapun, enggak. Ya artinya kita jadi pemain ya, jadilah pemain terbaik. Jadilah kalau misalnya kalau di kru film ya jadilah kru film terbaik. Jadi pemeran jadilah pemeran terbaik. Jadilah semua itu yang terbaik. Karena dengan menjadi yang terbaik itu kita bisa punya bargaining power. Ya. Okay. Jadi ketika saya mau memerankan sesuatu yang menurut saya nggak dari hati saya, ya saya katakan saya nggak mau. Melakukan adegan merokok aja saya nggak mau. Melakukan adegan apa yang kira-kira di luar kesopanan atau apa ya saya nggak melakukan. Jadi artinya kita punya bargaining power. Silakan kalau Anda mau cari pemeran yang sifatnya pakai adegan-adegan begini ya jangan saya, banyak orang lain yang mau gitu. Ya artinya itu semua bisa kalau kita menjadi yang terbaik. Kalau kita nggak menjadi yang terbaik atau setengah-setengah gitu ya, jadi lu nggak mau ya banyak yang lain gitu kan gitu. Akhirnya kita tidak mandiri, tidak independen ya. Betul, tidak dijadikan satu pegangan gitu ya. Artinya ketika saya mengatakan saya nggak mau melakukan adegan ini, kalau nggak mau silakan alihkan aja ke lain kalau adegan-adegannya. Ya kalau misalnya adegan yang sifatnya suami istri kan, kalau film itu kan komedi ya. Jin dan Jun itu masuknya komedi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya sebagai suami istri yang kebetulan misalnya tidur di ranjang bareng sebagai suami istri oke aja kan nggak masalah. Tiba-tiba ketika saya ada satu adegan
lagi tidur malam sama istri saya di kamar, tiba-tiba jinnya datang seperti gempa bumi gitu, wah gitu. Ya heboh gitu, heboh. Tapi kan sifatnya komedi ya. Jadi insya Allah nggak terjadi apa-apa gitu. Artinya nggak masalah gitu loh. Artinya image orang pun tidak langsung ngejudge kita ke yang negatif gitu. Tata nilai itu bisa kita jaga. Kita yang tentukan. Kita yang menentukan. Kita yang tentukan. Artinya gini, kalau saya disuruh melakukan ini, saya nggak mau. Artinya ketika kita ditawarkan peran, saya katakan, saya nggak mau melakukan adegan merokok, saya nggak mau melakukan adegan ini, nggak mau adegan ranjang yang sifatnya vulgar gitu ya. Saya nggak mau. Ya kalau misalnya Anda merasa harus ada itu, ya saya main lain, nggak masalah kan. Ya jadi alhamdulillah ya, sejauh sekitar berapa 10 tahun ya saya aktif di 10 tahun itu saya aktif, sehingga hampir nggak pernah ada masalah apa-apa di. Terus kalau zaman sekarang lah katakan ya, itu kan kayak glamor gitu. Ya, glamor itu kan kesan. Glamor itu kan kesan ya. Kesan itu bisa diciptakan oleh kita, bisa diciptakan oleh masyarakat yang melihat kita. Iya kan? Loh, kita nggak glamor, tapi orang merasa itu glamor gitu. Ya kan? Tapi kalau misalnya dasarnya orangnya memang suka berglamor ria, ya artinya dia akan begitu, dan dia harus mempertahankan keglamoran itu. Itu kan beban jadinya kan? Iya dong? Beban kan itu. Jadi alhamdulillah saya tidak terjebak di situ gitu. Ketika akhirnya saya berbalik arah ke arah smoking control, ya hidup saya nggak berbeda jauh, begitu aja terus gitu sampai sekarang. Karena mungkin ajaran Gontor juga ya. Ada nilai yang kemudian kita pegang. Value-nya ada. Ya, jadi sebetulnya kalau kita misalnya mau main film itu, kalau kita punya kapasitas yang cukup, acting kita bagus, kemudian attitude kita juga bagus, semuanya bagus, kita yang ngatur. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Jadi at the end kembali ke kita. Ya, kita. Ya, sekarang gini. Kalau bahkan nanti ternyata produser mengatakan ini orang kok terlalu banyak aturan, ya nggak masalah. Ya kan? Rezeki minallah, pertama itu dulu ya. Kita yakini bahwa rezeki itu Allah, bukan dari produser atau dari Allah, ya kan? Ketika kita menjaga hidup kita, ya Allah akan menjaganya juga kan berarti. Jadi benar-benar ya, kalau kita punya kapasitas yang baik, kemampuan yang baik, semua tuh dari segi apa saja saya kira. Nah, itu mungkin saya perlu insert sedikit ya, sebelum saya main film, itu sempat saya hidup dari nyanyi. Di pub, di restoran, di bar gitu. Saya sempat jadi penyanyi. Sebelum akhirnya terdampar di main film. Luar biasa, itu multi-talented. Ya, artinya nyanyinya nyanyi di panggung ya, artinya sendiri dia. Nyanyi apa, lagu apa? Gini, karena pertama saya ketemu teman-teman musik country western, ya, akhirnya saya tercetak ke situ. Ya, karena waktu itu kan saya cari kesempatan untuk belajar nyanyi gitu. Nah, kemudian ketemu teman-teman dari Surabaya yang mereka itu arahnya country, sehingga saya banyak
menghafal lagu-lagu country. Akhirnya akhirnya saya jadi penyanyi country itu di restoran yang khususnya restoran Tex-Mex ya atau Texas Meksiko gitu kayak di Amigos restoran, Green Pub, zaman dulu ada Green Pub ya. Itu saya lama nyanyi di situ. Ya. Dia Amigos di Green Pub dan belajarnya tuh di dunia fantasi. Dufan. Ya, di Dufan saya belajar nyanyi di situ. Ketemu teman-teman ya, kita nyumbang aja kan, nyumbang. Ada, oh iya. Ya, ketika kita nyumbang dan kita ternyata bisa, ketika teman-teman dapat job ngisi di luar, saya diajak. Nah, baru di situ kita mainkan itu, ya kan? Nah, baru setelah masuk ke dunia sinetron, nggak bisa dibagi. Karena kalau di nyanyi itu ada kontrak. Oh iya. Artinya ngisi di Amigos misalnya malam Sabtu, malam Senin, malam Rabu misalnya gitu ya. Otomatis di malam-malam itu saya nggak bisa dong. Bisa, ya. Nah, ini di dua dunia yang dua-duanya membutuhkan totalitas. Akhirnya saya putuskan ya sudah. Setelah saya dapat kesempatan untuk main film, udah saya nyanyi tapi hanya untuk di acara-acara perkawinan yang waktunya bisa diatur. Tidak pegang kontrak. Ya, kalau kita ngisi secara tetap di satu tempat, kita kan dikontrak. Jam sekian sampai jam sekian. Nggak bisa, film itu kalau kita bilang selesai jam 5, jam 12 malam belum tentu selesai kalau kita. Ya kan, jadi waktu nggak bisa di dua tempat dalam satu waktu. Ya, kita nggak bisa berada di dua tempat dalam satu waktu kan. Jadi ya sudahlah. Seberapa besar peran antum belajar teater di Gontor? Ya. Membentuk karena itu basic ya. Saya waktu itu tahu sendiri lah umur 13-14 tahun kan waktu itu. Sampai 15 tahun kan. Itu masuk semua ke sini gitu loh. Terisda kan waktu itu namanya. Terisda ya. Yang pelatihnya dulu namanya Ustadz Syuhada. Ya, itu benar-benar diajarin caranya berkonsentrasi untuk menghafal sesuatu itu dikasih tahu caranya. Ada yang dengan menghitung beras, saya ingat banget itu. Ada beras sejumput gitu ditaruh di atas kertas warna gelap, dihitung satu, digeser-geser beras itu digeser-geser. Itu salah satu cara berkonsentrasi. Ya, terus ada lagi macam-macam. Fokus terus, ya. Terus latihan vokal yang suara perut, gitu kan? Kalau suara dada kan capek gitu, tapi dengan suara perut bisa teriak sampai sekeras apapun gitu kan. Alhamdulillah. Jadi itu karena di basic di awal-awal karir saya ya, jadi sangat berkesan, fundamental sekali ya, berpengaruh ke berikutnya gitu kan. Artinya ketika saya jadi dubber, jadi singer, jadi dubber, jadi tinggal pengembangan. Iya, ketika itu tinggal dari dubber itu kan permainan intonasi ya, seperti saya perintahkan kepada aku baginda kan gitu kan, jadi kita suaranya dirubah gitu kan. Nanti ketika dapat suara orang tua yang sakit-sakitan, kami yang tinggal di kolong jembatan ini, semua itu kan mainan intonasi itu dengan pelajaran dapatnya dari sana. Itu kenapa ya di Gontor itu ada teater? Luar biasa. Itu tanyanya sama sana nih. Jadi ternyata ada santri juga lengkap yang sekali ya. Memanfaatkan artinya itu. Gini, mungkin kalau dari saya tuh mungkin ada santri-santri ataupun ustadz-ustadz zaman saya itu ustadznya gitu ya, yang punya kelebihan di bidang itu gitu, dan dia ingin mengembangkan aktivitasnya itu gitu ya. Tapi memang luar biasa ya, artinya dapat banget gitu loh. Betul. Ya. Nah, setelah artis, tadi antum sudah latar belakang ke penanggulangan merokok. Iya. Berarti sudah berapa tahun itu? Itu dimulainya awalnya itu ketika saya katakan tadi, saya baca koran dan akhirnya saya merasa bahwa akhirnya setelah saya dapetin buku-buku, leaflet, poster, flyer tentang masalah rokok semua saya baca. Di situ saya tahu akhirnya bahwa masalah rokok ini bukan masalah kanker, serangan jantung, impotensi, tapi masalah yang jauh lebih besar gitu loh. Berapa banyak orang-orang yang karena merokok
merasa tidak punya uang untuk anaknya sekolah. Dan itu ada satu cerita yang benar-benar sampai sekarang saya nggak masuk akal. Sudah saya tulis di buku saya. Semua cerita saya tulis di buku saya. Salah satunya ketika saya diundang di waktu acara Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2001 apa 2002 saya lupa. Itu dihadirkan, saya jadi host. Dihadirkan 2 orang perokok. Salah satunya adalah nelayan. Yang satunya lagi adalah kuli panggul di pasar ikan. Itu jelas sekali dia bilang, Bapak nelayan, ya. Pendapatan Bapak satu hari berapa, Pak? Waktu itu ya, zaman itu dia bilang, saya setelah dipotong beli solar, bayar kenek, nyewa perahu, saya masih dapat 50.000. Oh, jadi dia nggak punya perahu kan? Berarti dia nggak punya perahu, dia nyewa. Solarnya beli, kemudian bayar kenek buat bantu gitu ya. Jadi dia dapat 50.000. Saya tanya, Bapak merokok? Iya. Rokoknya apa? Ini, Pak. Waktu itu saya tahu rokok itu harganya 10.000 waktu itu ya. Iya. Berapa banyak satu bungkus? Habis 3 bungkus setengah satu hari satu malam. Artinya dia 3 bungkus aja berarti sudah 2/3 dari penghasilannya dia beli rokok kan. Saya tanya, Bapak punya anak? Anak saya 4. Mereka semua sekolah, Pak. Yang 2 sekolah, yang 2 berhenti. Loh, kenapa berhenti? Saya nggak punya apa? Nggak punya biaya. Ya. Lah, Bapak itu biaya rokoknya aja 600.000 sehari sebulan. Masa nggak punya duit buat sekolahin anak? Apa dia bilang? Ini kata-kata saya tertanggungjawabkan. Dia bilang, saya lebih baik anak saya berhenti sekolah daripada saya berhenti merokok. Itu saya tulis di buku saya. Dan itu kejadian, dan itu disaksikan oleh seorang se-aula Depkes. Nah, ini bangsa saya. Ya, ketika saya tanya, Bapak namanya siapa? Pak Samsudin. Saudara saya juga. Ya, dan dia merasa lebih baik anaknya berhenti sekolah daripada dia berhenti merokok. Ini sudah keterlaluan banget gitu. Hal-hal itu yang membuat saya menjadi terus makin terpacu untuk melakukan sesuatu lah. Jadi kemudian saya ditempatkan dalam posisi edukasi ya, bagian public education untuk itu di yayasan apa namanya itu? Organisasinya namanya Komnas Pengendalian Tembakau. Oh, Komnas Pengendalian. Oh, ya, itu Komnasnya di bawah pemerintah. Nah, itu Komnas lain. Ini Komnas swasta. bukan Komnas pemerintah, bukan. Oh, berarti ya. Komnas LSM. Ya. Komnas Pengendalian Tembakau. Komnas Pengendalian Tembakau. Ya, jadi saya diposisikan di public education karena mungkin mereka melihat background saya dulunya sebagai pemain sinetron gitu kan. Nah, kan artis ataupun orang dikenal itu omongannya lebih didengar gitu. Ya, jadi saya memanfaatkan popularitas saya untuk mempengaruhi orang untuk sesuatu yang baik gitu. Ya. Banyak sekali orang-orang yang terjebak dalam adiksi rokok ini dan mereka sudah sampai ke tahap yang hopeless gitu ya. Kasihan sekali. Oh, bisa sampai dia nggak tahu lagi harus gimana itu. Saya contoh satu ya. Kalau perlu saya tambahkan yang lain. Tapi ini penting. Saya pernah diminta seorang yang saya kenal baik. Saya mau bapak terapi saya. Nah, saya nggak lagi lihat lagi bapak itu pengen berhenti ngerokok apa enggak kan. Saya datang. Omnya itu umurnya udah 74 tahun dan dia sudah hanya di atas tempat tidur, nggak bergerak lagi, dia nggak bisa megang rokok aja nggak bisa. Tapi dia masih harus merokok. Jadi dia bayar anak muda, tugasnya hanya nyolokin rokok ke mulutnya. Ini bangsa saya, saudara-saudara saya, ya kan? Sampai segitu adiksi rokok memang dahsyat. Adiksi rokok itu memang luar biasa, lebih dari adiksi yang lain gitu. Nikotin ini memang lebih dari. Ya. Jadi ada kata-kata yang pernah saya dapatkan dari leafletnya WHO. Dia bilang, studies have shown that tobacco can be harder to quit than heroin or cocaine. Penelitian telah membuktikan bahwa berhenti merokok itu lebih sulit daripada berhenti dari heroin atau kokain. Gitu. Ini yang harusnya masyarakat tahu gitu loh. Jangan sampai ntar kalau udah kecanduan nggak bisa berhenti, yang dikorbankan adalah anak-anak mereka. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka itu mampu beli rokok, tapi nggak mampu beli telur, nggak mampu beli susu, nggak mampu beli daging.
Jadi anak-anak, pertumbuhan anak ini nggak maksimal gitu loh. Ya. Kita tahu bahwa pertumbuhan otak manusia itu yang paling dahsyat itu adalah ketika dari usia lahir sampai 3 tahun pertama. Itu orang nyebutnya golden age ya. Dari lahir sampai umur 3 tahun. Itu pertumbuhan sel otak yang paling dahsyat. Sampai menjadi otak orang dewasa 100 miliar sel ini di otak kita ini. Itu yang pertumbuhan yang paling dahsyat itu di usia 3 tahun pertama. Tapi itu harus dapat gizi yang baik, tidurnya harus maksimal, pulas, itu baru terjadi pertumbuhan sel yang dahsyat. Nah kalau air ini susunya diganti air tajin, ya gimana mau tumbuh gitu? Nah, harus dapat susu, harus dapat telur, harus dapat daging supaya maksimal. Nah ini saudara bapak-bapak mereka tidak punya kemampuan untuk membeli itu karena uangnya kesedot ke rokok. Dan itu banyak yang kayak gitu tuh banyak gitu loh. Saya menjadi terpacu untuk melakukan itu karena salah satunya ya melihat kenyataan-kenyataan itu gitu. Pernah ada penelitian nggak sih dari 100% penduduk Indonesia yang merokok berapa? Indonesia termasuk yang paling tinggi di dunia dibanding ya. Artinya bukan jumlah perokoknya ya. Persentasi jumlah perokok dengan jumlah penduduk kita paling tinggi di dunia. Laki-lakinya saja, jumlah perokok laki-laki di Indonesia dibanding jumlah penduduk, kita tertinggi di dunia. Sekitar berapa kisaran? Dari 70% laki-laki perokok. 70% dari penduduk? 68, 69, hampir 70. Dari penduduk? Iya, dari penduduk laki-laki gitu. Iya. Iya. Jadi sekarang ini 2 dari 3 laki-laki itu perokok. Dahsyat juga. Dahsyat banget. Kalau kita itu secara umum, secara dibanding jumlah penduduk semuanya ya, itu sekitar karena dia itu perempuan dan perempuan banyak yang nggak ngerokok, itu sekitar 38-40%. 40%. Sekitar itu. 39. Tapi kalau kita ambil laki-lakinya saja, 70%. Gimana itu? Biasa. Ya, iya kan? Jadi 2 dari 3 laki-laki itu perokok. Maka pengusaha terkaya ya sudah. Rokok udah. Rokok sudah. Gimana nggak itu candu kok? Narkoba kan? Rokok itu narkoba. Candu. Loh, narkoba itu narnya narkotika, ko-nya psikotropika, ba-nya itu bahan adiktif lainnya. Nah, rokok termasuk di ba-nya ini, bahan adiktif lainnya. Ya, jadi yang termasuk di bahan adiktif lainnya ini rokok dan alkohol. Nikotin dan alkohol. Jadi artinya rokok itu secara harfiah narkoba. Hanya saja karena umum orang di mana-mana merokok, sampai anak kecil, anak bayi aja banyak yang merokok, ya kan akhirnya ya sudah dianggapnya sah saja. Jadi yang bikin pilu itu adalah orang itu menganggap rokok itu seperti makan, minum, ngopi, ngeteh, ngerokok itu sama. Gitu. Jadi kalau misalnya duduk di warung, angkat kaki, ngopi, berarti harus ada rokok di situ. ini sangat payah sekali karena penanggulangan rokok atau tobacco control di Indonesia ini terburuk di dunia. Terburuk di dunia. Karena kita tidak ada penanggulangan yang memadai, itu enggak ada. Nah, setelah itu berarti antum mengembangkan terapinya. Nah, alhamdulillahnya ketika 10 tahun setelah saya mulai masuk di penanggulangan rokok dari 10 tahun, satu kali saya diundang sama wali kota Bukit Tinggi. Bukan Bukit Tinggi, Padang Panjang. Saya diundang ke Padang Panjang. Di situ saya memberikan seminar. Ada orang yang tanya ketika sesi tanya jawab, "Pak, Bapak itu jangan asal ngomong, Pak. Saya ini mau berhenti ngerokok, gimana caranya? Kasih solusi dong." Saya kayak ditampar gitu loh. Ya, iya ya, selama ini saya cuma ngomong aja bahaya rokok, tapi nggak memberikan solusi kan. Apa ya, ilmu apa yang bisa saya pelajari? Yang cepat ya. Ya akhirnya setahun kemudian dari kejadian itu, saya ikut pelatihan. Ada yang ngasih tahu saya, ikut pelatihan SEF. Mungkin pernah dengar SEF? Ya. SEF itu artinya berarti panjangannya? Spiritual Emotional Freedom Technique. Spiritual Emotional Freedom Technique. Ya, SEF, jadi ya? SEF. Jadi setelah singkat cerita, saya ikut pelatihannya, kemudian saya praktekkan. Setelah ikut, kan saya praktek terus. SEF itu sendiri kan sebenarnya bukan untuk rokok saja, untuk segala keluhan. Tapi karena saya bidang saya adalah masalah rokok, jadi saya lebih fokus ke
terapi berhenti merokok gitu. Jadi teman-teman saya yang lain sesama safter itu adalah kalau itu dokter, nah ini safter. Orang yang melakukan terapi SAFT itu nyebutnya safter. Nah teman-teman saya ada yang menggunakan karena dia basic backgroundnya psikolog, dia membantu anak-anak autis dan sebagainya. Ada yang untuk macam-macam diet dan sebagainya. Tapi saya lebih fokus ke terapi berhenti merokok. Jadi dalam berapa ya? 13 tahun ya, 14 tahun terakhir ini ya, lebih dari 8.000 orang ya terapi itu udah. 8.000 orang? Ya kecil sekali dibanding orang yang mulai merokok kan. Atau sendiri tapi itu. Teman-teman saya banyak juga yang lain. Iya, maksud saya secara pribadi 8.000. Iya kan, saya buka klinik ini tempat. Jadi kalau Anda buka misalnya ketik di Google Map gitu ya. Iya. Klinik berhenti merokok, langsung diarahkan ke sini. Klinik berhenti merokok, saya kasih nomor telepon di situ, silakan. Kalau artinya gini, tinggal orang itu kan Anda mau fokusnya di mana gitu. Kita kan sekali lagi kita nggak bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Ya. Ketika akhirnya saya masuk ke dunia penanggulangan rokok, ya saya total masuk di situ ya. Dari segi organisasinya juga dari segi bantuan terapinya juga kalau orang memang mau berhenti merokok. Sekarang kan saya di sana kemari membantu orang memahami masalah rokok. Nah, ketika dia memahami, termotivasi untuk berhenti. Nah, ketika dia termotivasi untuk berhenti, kita bisa berikan bantuan terapi. Nyambungnya ke situ. Misalnya orang ini dia sudah adiktif lah ya merokok. Nah, itu kalau terapinya modelnya gimana? Nah, sebetulnya terapi ini basicnya akupuntur. Ya. Di tubuh manusia itu ada 361 titik energi nyebutnya. Ya. Titik-titik itu Allah ciptakan. Jadi kalau akupuntur kan pakai jarum. Ya. Nah, kita kalau pakai SAFT ini gantinya jarum itu ditotok. Nah, titik yang jumlahnya 361 tadi oleh ilmuwan Amerika disederhanakan hanya menjadi 18 titik saja. Oh, ini Amerika ini? Ya, yang menemukan profesor-profesor Amerika banyak sekali di titik-titik tadi jadikan disederhanakan menjadi 18 titik. Ya, dengan 18 titik itu kita jauh lebih mudah belajarnya. Coba bayangin, 361 titik kita ngapalin kan susah banget gitu. Nah, setelah diteliti oleh mereka, ternyata banyak titik-titik yang saling berhubungan. Nah, titik-titik yang saling berhubungan tadi dijadikan satu. Nanti ada lagi titik yang berhubungan lagi, dijadikan satu lagi. Jadi, akhirnya terkonsentrasi menjadi hanya 18 titik saja. Ketika dilakukan terapi, dilakukan totok di 18 titik itu, maka efeknya sama dengan menerapi 361 titik tadi. Alhamdulillah kalau pasien-pasien saya kebanyakan mereka memang untuk rokok ya karena saya fokus di situ. Tapi ketika akhirnya ada yang tahu bahwa itu bisa untuk yang lain, mereka datang untuk yang lain juga. Di antaranya ada orang yang anaknya fobia nasi putih. Pernah saya dapat pasien fobia nasi putih. Kemudian ada pasien saya kecanduan bau spidol. Itu menyandu. Ya. Kecanduan yang lain ada. Kemudian ada juga yang fobia terhadap ondel-ondel. Anak kecil takut ondel-ondel. Alhamdulillah, di terapi dia bisa. Jadi misalnya Anda takut kecoa gitu ya. Kita bisa terapi Anda berani megang kecoa. Anda nggak suka makan durian misalnya. Tapi Anda kepingin. Bawa aja durian ke sini, saya terapi langsung makan durian. Jadi kan emotional freedom teknik. Jadi teknik pembebasan diri dari masalah emosi. Ya kalau orang fobia, trauma itu kan masalah emosi. Ya. Jadi orang yang takut sama orang kalau takut sama ular itu manusiawi banget, tapi kalau takut sama kecoa itu kan aneh gitu loh. Ya itu berarti dia secara ini ada masalah dengan emosionalnya. Mungkin kalau jijik oke lah, tapi kalau takut kan jadi itu bisa diselesaikan. Ya, Anda nggak suka makan durian bisa diterapi. Anda nggak suka misalnya takut ketinggian, fobia ketinggian bisa diterapi. Fobia naik pesawat, nggak berani naik pesawat bisa diterapi.
Jadi terapi ini insya Allah untuk berbagai keluhan fisik maupun psikis. Kalau hubungannya dengan rokok? Nah, rokok itu kan masalah psikis. Kan candu dia. Oh, psikis ya? Iya. Candu kok, ya kan? Oh, candu itu psikis? Iya dong, psikis ya. Oh. Bukan fisik, tapi psikis kan. Jadi ketika dia merasa merokok itu nikmat, berarti sedang ada masalah dalam psikisnya. Masa sih? Ya kan? Karena rokok itu aslinya, rokok itu nggak enak, pahit. Aslinya rokok itu pahit, nggak enak. Ketika dia akhirnya mencoba, rasanya nggak enak, diterusin, nyoba lagi, diterusin lagi, kecanduan. Seandainya orang nyoba merokok pertama kali, tahu bahwa itu nggak enak, kemudian dia berhenti, tidak meneruskan, ya selamat ya. Jadi, di sinilah peran dari informasi yang kita berikan sebelum terapi. Ya, jadi dia paham, ketika dia paham proses kecanduan itu bagaimana, kita jelaskan. Anda ketika menghisap rokok, masuk asap rokok ke dalam paru-paru, diserap ke aliran darah, kemudian dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Nah, di otak ini nempel di reseptor yang akhirnya memicu otak mengeluarkan hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon bahagia, yang buat orang merasa senang, bahagia, puas, santai, kenyang, tenang, nggak ngantuk. Itu kan masalahnya, ketika akhirnya dopamin itu keluar, dia membutuhkan kadar nikotin yang lebih banyak lagi. Makanya semua orang merokok awalnya 1 batang. Lama-lama menjadi 2 batang, 3 batang, 4 batang terus. Sampai ada yang merokoknya paling berat yang pernah saya terapi, Pak, siapa lupa saya namanya, itu ngerokoknya sehari 4 bungkus. 4 bungkus. Yang pernah saya terapi ya, paling berat. Katanya ada lagi yang lebih berat dari itu, tapi saya nggak. Bapak itu ngerokok 4 bungkus. Saya tanya, Pak, Bapak ini sudah ngerokok, umurnya udah 60 lebih lagi kan? Sebab udah ngerokok 4 bungkus 1 hari, mau berhenti kenapa Pak? Terusin aja. Iya Pak, dulu saya masih kerja Pak, sekarang saya udah pensiun, dia bilang. Kalau dulu waktu saya masih kerja, untuk beli rokok 4 bungkus sehari nggak masalah buat saya gitu kan. Tapi ketika saya udah pensiun, uang pensiun saya itu hanya cukup buat beli rokok. Nah, itu motivasi. Nah, jadi niat. Orang berhenti merokok itu perlu niat dan motivasi ya. Niat itu ada motivasinya. Ya, itu keberhasilannya tinggi. Ada actionnya habis itu ya. Bantuan terapi ya. Oh, perlu bantuan. Terapi itu bantuan. Terapi itu bantuan untuk berhenti merokok dibantu dengan terapi gitu loh. Artinya dia punya keinginan. Punya motivasi. Ya. Dibantu dengan terapi. Karena kalau kita melakukan terapi tanpa dia punya keinginan ataupun bisa, motivasi, nggak bisa. Saya contoh yang aneh banget. Ada pasien saya, dia duduk di situ, suaminya di situ, istrinya di sini. Begitu saya keluar, istrinya berdiri, Pak, tolong Pak, suami saya dibikin berhenti rokok. Saya bilang, Bu, saya nggak bisa. Loh, Bapak bukannya terapi? Iya, tapi punya keinginan nggak bapaknya, maksudnya suami Anda ini. Tanya dong, Pak, mau nggak berhenti ngerokok? Iya deh, gitu kan. Jadi kan bapak suaminya tuh nggak punya keinginan, ibu istrinya yang maksa gitu bisa, kan. Ya. Nggak bisa, sulit. Nah, motivasi yang paling sering saya ceritakan ke pasien-pasien saya itu salah satunya adalah orang dari Cirebon, Pak Malik dari Cirebon itu dia datang khusus naik mobil nyetir sendiri sampai di depan sini. Dia bilang, Pak, saya mau berhenti merokok, Pak. Apa motivasinya apa? Apa dia bilang? Saya punya anak laki-laki umur 4 tahun, sekarang sudah merokok setiap hari, Pak. Dia lagi di sekolah, anaknya lagi sekolah TK, dipanggil si gurunya nelpon. Pak Malik, Anda harus datang ke sekolah sekarang juga. Ada apa, Bu? Udah di sini. Singkat cerita, Pak Malik datang ke sekolah. Dikasih tahu, anak bapak ini ternyata merokok setiap hari. Tuh, gak percaya kan? Panggil anaknya. Dikasih tahu sama si anak bapaknya ini. Adek ngerokok ya? Iya. Anak kecil umur 4 tahun. Adek tiap hari ngerokok? Iya. Rokoknya dapat dari mana? Rokok papa. Dia shock banget di situ kan. Akhirnya di situ dia merasa bahwa dia udah ngajarin anaknya ngerokok. Dia motivasinya bagus sekali tuh. Alhamdulillah dia 2 kali terapi terus dia berhenti. Jadi antum 2 dunia itu apa bedanya? Dunia artis, dunia... Iya, artinya gini.
Sebetulnya sih ada mendukung juga ada, ya artinya sedikit banyak ada mendukung juga. Ketika pasien datang ke sini tiba-tiba, hah, bukannya Bapak yang main sinetron? Ada trust-nya langsung ya, ya, kebentuk lah ya. Ya. Kemudian nanti dia ngomong sama temennya yang lain, kamu tau nggak yang terapi saya siapa? Tuh Bapak yang main sinetron Jin dan Jun gitu. Ada ya. Ada. Jadi kemudian saya juga dapat bisa berkomunikasi lebih baik ketika saya dikenal orang, gitu kan. Untuk mempersuasi orang supaya dia punya keinginan untuk berhenti dan punya motivasi itu kan perlu percaya, trust ya. Perlu juga teknik komunikasi. Ya dong. Ya kalau kita ngomongnya kayak orang yang cuman menjelaskan hitam dan putih kan susah. Kadang-kadang abu-abu itu perlu juga gitu loh. Walaupun antum 3 tahun lah ya di Gontor, tapi tentu nilai-nilai Gontor tuh banyak yang apa saja yang antum merasakan tuh. Artinya gini, ketika saya tidak harus menghalalkan segala cara untuk melakukan sesuatu. Oh, itu penting banget. Ya, artinya gini, kalau katanya kan kiai kita bilang kan kalau cuman apa kalau bisa dapat makan, monyet pun bisa makan kan. Kambing ya. Yang sering kambing. Jadi artinya kita nggak harus menghalalkan segala cara, karena kalau Allah sedang menguji kita dengan sesuatu, ya ujian itu kan ada lulusnya juga, gitu kan. Artinya nggak mungkin kita diuji terus nggak lulus kan. Artinya ketika akhirnya kita melewati ujian itu, ya Allah bukakan. Ya kalau saya ngomong, ketika saya jadi pemain sinetron dengan duit yang bisa dibilang datang banyak berlimpah, terus kemudian akhirnya, tapi alhamdulillah duit itu jadi rumah, jadi yang lain-lain kan selesai. Jadi artinya ketika saya akhirnya menjadi aktivis anti rokok, bukan saya nggak butuh duit, tapi artinya sudah lewat lah semua itu, udah tercukupi lah gitu ya, udah fokus nggak ke situ gitu. Fokusnya ya. DNA Gontor itu kental sekali juga teman-teman. Ketika akhirnya tahu yang benar, tahu yang itu memang saya kira Gontor di situlah ajaran yang paling banyak sekali. Di grup-grup alumni juga kita menemukan mereka juga kebanyakan di yang sama gitu. Artinya mendapatkan pencerahan lah dari pelajarannya, dari irsyad dari kiai-kiai kita dulu, ya kan. Waktu kita masih ada Pak Zarkasi, masih ada Pak Sahal, masih ada. Beliau inilah yang menanamkan itu pada kita ketika Betul Arus dan sebagainya kan. Itu sangat berkesan sekali gitu. Nah, kemudian pelajaran-pelajarannya juga ketika pasien saya ternyata orang Arab, saya bisa ngomong sama dia dengan bahasa Arab. Iya. Dan kemudian ketika pasiennya orang Inggris, waktu itu ada 2 wartawan yang dia tuh sebetulnya meliput aktivitas saya, tapi akhirnya saya tahu bahwa dia masih, salah satu dari 2 itu masih merokok. Akhirnya kalau gitu saya mau diterapi, dia bilang. Ini kamu mau beneran apa cuma mau coba-coba? Nggak, saya mau berhenti. Akhirnya ya kita bisa komunikasi, menjelaskan bahasa. Ya kita bahasa itu kan penting sekali. Alhamdulillah Gontor itu dapat bahasanya juga dapat ya. Kemudian pergaulannya dan sebagainya, akhlaknya yang paling penting itu akhlak kita dapat. Terakhir ini Ustaz, apa pesan untuk para alumni kalau mereka ingin mengembangkan pribadi mereka? Para alumni ini juga bukan para alumni, anak-anaknya alumni juga gitu. Jadi artinya ya dong. Karena saya ngomong bukan sekarang alumni yang dengar omongan saya kan nggak semuanya punya. Nah, tapi anak-anak mereka kan masih banyak, ya kan. Intinya gini, harus diberi pahaman anak-anak kita atau kita semua juga, pemahaman itu adalah bahwa kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan. Mau jadi apapun bisa. Tergantung dari 4 hal. Pertama bakat, kedua minat, ketiga usaha, upaya, yang keempat ini nasib. Jadi ini urutannya memang begitu.
Bakat itu dari Allah, dibawa dari lahir, gift, ya. Jadi bakat ini nggak bisa dibeli, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diturunkan. Banyak sekali penyanyi-penyanyi anaknya nggak bisa nyanyi, gitu ya. Banyak sekali. Nah, bakat ini dibawa dari lahir. Kemudian kalau sudah ada bakat, minatnya ada apa enggak? Kalau bakatnya ada, minatnya ada, biasanya seseorang akan terpancing atau terdorong untuk berusaha, untuk mewujudkan cita-citanya itu. Nah, setelah bakatnya ada, minatnya besar, usahanya maksimal, baru faktor keempat nasib. Jadi ini ridho dari Allah, apakah Allah meridhoi supaya kita ke situ gitu loh. Kalau enggak ya, tunggu aja sampai kapan-kapan ya. Ya artinya lebih baik pindah ke jalur lain. Jadi artinya kalau Anda sudah melaksanakan yang 4 hal tadi, bakatnya ada, minatnya ada, usahanya maksimal, ya kalau nggak ada nasibnya, ya udah. Berarti Allah tidak menginginkan kita di situ. Mungkin kita harus cari field yang lain. Ya. Semoga kita nih diberikan Allah bakat. Ya ada orang yang bakatnya dagang, ya. Ada yang bakatnya kerja di kantor atau kantoran, banyak. Itu orang yang bakatnya pedagang ataupun entrepreneur itu suruh kerja di kantor nggak bisa. Nggak bisa ya. Orang yang kerja di kantor dari pagi 9 to 5 itu disuruh dagang nggak bisa. Udah itu bakatnya masing-masing gitu loh. Ya alhamdulillah kita dikasih sama Allah itu apapun yang kita ada pada kita adalah Allah yang ngasih. Nah, ketika kita menyadari itu, insya Allah kita akan menggunakan di jalur yang sebenarnya yang diridhoi sama Allah. Itu aja. Masya Allah. Ya. Barakallah fikum. Ustaz. Amin, amin. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin, amin. Nah, itu doanya itu aja, nggak usah jauh-jauh. Itu aja, selalu sehat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Banyak kan? Orang butuh antum ini. Ya, jadi kalau alumni Gontor masih ada yang ngerokok dan Anda punya keinginan untuk berhenti merokok, ya silakan. Tinggal ketik aja, Fuad Baraja di YouTube atau di mana, di Google, Anda temukan, insya Allah. Oh iya, yang mau berhenti merokok, mau terapi, itu kemana, Ustaz? Ya. Menghubunginya? Bisa, nanti dikasih alamatnya dan nomor teleponnya di sini. Nomor handphone bisa ya? Ya, nanti bisa. Oke. Namanya apa di sini, Ustaz, berarti? Iya, klinik berhenti merokok aja kalau klinik berhenti merokok. Ya, di Google Map. Klinik berhenti merokok. Pokoknya yang teman-teman, para pemirsa ini yang pengen berhenti merokok, silakan datang ke klinik berhenti merokok. Ya. Terapi. Keinginannya aja dulu. Kalau keinginannya ada, insya Allah saya bantu yang lain. Minat motivasinya tuh saya yang bangunkan. Harus ada ya. Ya. Syukran Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Kapan Nabi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor. Dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.